Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan kita sudah sampai saat ini. Sebelum kita beribadah, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang beribadah kepadamu. Kami mau datang menyembah Engkau, menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Biarlah semuanya berbau harum di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami hendak menyembah-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian kami dalam kekudusan-Mu Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang kudus. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu, katakan pujian ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kami datang padamu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Dia Tuhan yang kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi. Biar jemaat Tuhan saja menyanyikan pujian ini. Katakan, kudus, kuduslah Tuhan
Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Sekali lagi naikkan pujian ini. Kudus, kuduslah.
habis-habisnya Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyam. Katakan kuduslah, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. sambil bangkit berdiri merenekkan pujian ini. Menyembah kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyam. Sambil mengangkat kedua tanganmu, katakan pada Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Dialah Tuhan yang dahsyat. Yes, Dia Tuhan yang kudus. Surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Dia Tuhan yang kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi jemaat Tuhan, katakan surga bumi menyembah. Kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak meninggikan Engkau yang siap memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Boleh salam kanan kirinya, katakan saya senang kamu hadir. Minimal 5 orang, saya senang kamu hadir. Saya senang kamu hadir, saya senang kamu hadir. Kita mau meninggikan Tuhan pada malam hari ini. Sebab kasihnya terlalu besar untuk setiap kita. Olehnya pada hari ini kita mau merayakan kasihnya. Boleh sambil bertepuk tangan kita memuji Tuhan. Katakan Tuhan baik dalam
dalam hidupku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Katakan haleluya. Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersukaku, momen bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Lebih lagi, kita akan memuji Tuhan sama-sama. Tuhan baik di dalam hidup dan selalu setia di sepanjang hidup. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacita. Katakan haleluya, ku bersorak. Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu Tuhan. Ku bersukaku, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita nyatakan kasih-Nya. Ku angkat, yes, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Siap-siap lompatannya. Ku berlompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersukaku, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Buat kebaikannya yang terus-menerus hadir. Siang dan malam Tuhan selalu memimpin menyertai setiap kita yang hadir di tempat ini. Bagaikan tanah yang kering, demikianlah hati kita yang rindu ditaburi, yang rindu disiram oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya, mari saudara-saudara, kita akan nyanyikan pujian ini. Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, Seperti tanah kering, tiada berarti
pandang Kau di tempatku. Kami terkagum akan kebaikan-Mu, akan kemuliaan-Mu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan mengatakan dan ku pandang Kau di tempatmu yang kudus Tuhan. Kami sangat terkagum akan perbuatan tangan-Mu di kehidupan kami Yesus. Lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan-Mu. Kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan. Berikan kemegahan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan menerima firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap hati yang rindu ditaburi kebenaran firman-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan kami yang datang tidak sama lagi ketika kami pulang ke rumah kami nanti Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau kuasai ia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Biarlah apa yang dikatakan, apa yang diberitakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, boleh menegur setiap kami, boleh mengingatkan kembali setiap kami Tuhan. Jalannya ibadah kami selanjutnya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bertahta atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tunggu sebentar sebelum kita duduk. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Basuki. Beri tepuk tangan yang luar biasa sebelum Pendeta naik. Dipersilakan. Silakan duduk kembali. Tes. Ya oke, Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang Bapak ada berapa? Yang Bapak, halo, oh, itu Bapak, bukan Koko. Yang Ibu, halo ada? Wah ini jadi... Oke, jadi pantas ya saya sebut Bapak, Ibu, Saudara semua. Oke. Nah, pada hari ini, pada bulan ini adalah bulan Oktober, adalah bulan misi bagi GBI ya. Jadi topik bulan ini adalah tentang misi. Tapi misi ini kadang-kadang karena terlalu sering diucapkan hanya bisa menjadi retorika. Ada orang pergi ke Mangkutanah, ketemu teman. Kemana? Pelayanan misi. Ada wong ketemu teman aja pelayanan misi. Begitu. Ada lagi pergi ke Mengkendek, khotbah sekali di gereja teman. Ngapain? Misi ke daerah. Aduh. Nah, akibatnya pemahaman tentang misi ini menjadi begitu cair. Tapi pada sore hari ini saya ajak kita merenung firman Tuhan. Jadi akan ada banyak pertanyaan yang kita akan pikirkan bersama tentang ini. Semua tentang apa ini? Apa yang digumulkan oleh Paulus berkenaan dengan misi. Ya, saya awali dengan kalimat berikut. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bagiku hidup adalah dan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tadinya ini saya pikir ayatnya rumah duka.
Karena kalau kematian berarti cuan, ada kematian, ada keuntungan gitu. Tapi ternyata ada pengertian yang lebih dalam, ya. Kalimat ini biasa, kalimat ini sering, kalimat itu setiap ada kematian ini diucapkan. Tapi sore hari ini saya ajak kita semua merenungkan ini dalam-dalam, ya. Kalau saya ubahkan dengan kalimat begini, coba lihat. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya ubah kalimatnya jadi begini. Bagiku hidup adalah titik-titik. Maka mati adalah titik-titik. Halo, perhatikan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau Kristus saya ganti A, maka mati adalah B. Isilah A dengan Kristus, maka B adalah keuntungan. Kalau misal A ini saya ganti dengan jodoh. Bagiku hidup adalah jodoh. Maka mati adalah, halo? Kalau A saya ganti jodoh, B adalah, ini saya rasa mahasiswa. Saya pengen tahu ini kedalaman dari ayat ini. Bagiku hidup adalah Kristus, mati menjadi keuntungan bagiku. Kalau bagiku hidup adalah jodoh, mati adalah, saya ganti lagi. Bagiku hidup adalah uang, mati adalah, halo. Bagiku hidup adalah rumah, maka mati adalah, bagiku hidup adalah Kristus, maka ketika aku mati, aku bertemu Kristus. Maka mati adalah keuntungan. Kalau bagiku hidup adalah rumah, maka mati aku kehilangan rumah. Berarti kerugian. Maka kalau A saya ganti rumah, maka B adalah kerugian. Gantilah A dengan uang. Bagiku hidup adalah uang. Bangun pagi, siang, malam, pikiranku uang. Maka mati adalah rugi. Karena apa? Aku kehilangan uang. Bagiku hidup adalah jodoh. Maka mati adalah kerugian. Karena jodoh ditinggalkan. Maka kesimpulannya, perhatikan, gantilah Kristus dengan semua yang lain di dunia. Maka mati adalah kerugian. Halo? Gantilah Kristus dengan apa saja. Karena begitu kita mati, artinya kita akan kehilangan. Oke? Nah, jadi psikolog bilang ketakutan terbesar manusia adalah takut mati. Pertanyaan, kenapa kira-kira orang takut mati? Apakah karena orang takut neraka? Halo? Kira-kira orang mau mati takut neraka? Orang mati sebagian besar karena takut kehilangan.
rugi. Jadi bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Gantilah Kristus dengan semua yang lain, maka mati adalah kerugian. Karena mati berarti kehilangan. Nah, ayatnya berlanjut. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dilanjutkan dengan ayat 23. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Coba lihat yang merah yang ayat 22. Bagiku hidup adalah Kristus. Yang kedua, jika aku harus hidup di dunia itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ditanya, apa artinya bagiku hidup adalah Kristus? Apa artinya? Bekerja, memberi buah. Bukan bagiku hidup adalah Kristus itu artinya rajin ibadah, berdoa, hidup suci. Memang itu baik, tapi dalam konteks ini arti hidup adalah Kristus adalah bekerja, memberi buah. Halo, nangkep? Nah, jadi bagiku hidup adalah Kristus sama dengan bagiku hidup adalah bekerja, memberi buah. Kristus di sini artinya bekerja, memberi buah. Alkitab tadi katakan di ayat 22 tadi, gantilah Kristus dengan yang lain, maka hidup adalah kerugian. Halo. Ini khotbahnya agak beda dikit ini ya. Agak beda dikit. Full konsentrasi ya. Nggak usah difoto saya. Tapi konsentrasi full. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Gantilah Kristus dengan yang lain, maka mati adalah kerugian. Nah, hidup adalah Kristus sama dengan bekerja, memberi buah. Maka berarti kalau hidup selain untuk bekerja memberi buah, maka mati adalah kerugian. Kalau kita hidup tidak untuk bekerja memberi buah, maka mati adalah kerugian. Kalau kita hidup hanya untuk kegiatan, mati adalah kerugian. Karena begitu mati nggak ada kegiatan lagi. Mau ngapain? Mau main keyboard, mau main drum. Di surga nggak tahu ada drum apa enggak. Nggak ada keyboard apa enggak tahu. Tapi kalau hidup kita hanya untuk kegiatan, maka mati adalah kerugian. Berarti mati akan menjadi ketakutan terbesar, saudara. Nggak enak amat. Sementara saya kalau sama istri saya ngomong, Cuk, kayaknya mati saya duluan aja dah. Habis, saya kalau lu mati duluan, ntar gua kawin lagi. Dia ngomong, enggak, saya duluan. Wah, saya nggak mau, nggak ada kamu repot ini. Kita sama sekali nggak takut mati. Tapi ada orang-orang tertentu begitu takut mati. Kalau hidup bukan untuk bekerja memberi buah. Nah, berarti bicara tentang misi, bicara tentang bekerja memberi buah. Hidup kita itu tidak dinilai dari kegiatan kita. Hidup kita dinilai tidak dari posisi, jabatan, kedudukan. Tapi buah kita, baik buruknya pohon dikenal dari buahnya. Nah, jadi Paulus katakan ayat selanjutnya, jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu.
Jadi Paulus ini kadang-kadang ada bingung-bingungnya juga dia. Sampai mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bapak Ibu Saudara pernah ngalami bingung? Pernah? Berarti selevel sama Paulus. Sama-sama pernah bingung. Saudara. Nah, terus ini bingung tentang apa sih? Bingung tentang hidup dan mati. Paulus ini sedang bergumul, mana yang kupilih ini adalah mana yang kupilih hidup dan mati. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi bingung, aku ini pilih yang mana? Dia lagi bingung. Pilihannya itu antara hidup dan mati. Hidup berbuah, mati bersama-sama dengan Tuhan. Hidup mati pasti masuk surga. Hidup mati pasti selamat. Tapi kalau hidup di dunia ini, nah hidup adalah Kristus. Nah, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Dia katakan begini, perhatikan. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin apa? Pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Apa artinya? Pergi dan diam bersama-sama Kristus itu artinya apa? Mati. Iya kan? Nah, jadi aku didesak dari dua pihak. Aku ingin mati. Coba, di sini ada nggak yang pernah ingin mati? Paulus, rasul besar kita, dia berkata, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Aku ingin mati. Dan dikatakan kalau dia ingin mati itu apa? Itu memang jauh lebih baik. Ya ampun, Paulus ngomong, aku ingin mati aja. Dan itu jauh lebih baik. Jadi Pak Peter, kalau misal nih ya, mertua lagi, aduh pusing. Peter, aku pengen mati aja. Jawab sesuai Alkitab, itu jauh lebih baik mah. Loh ini Alkitab loh. Kenapa jauh lebih baik? Tinggal bersama-sama dengan Kristus. Enggak mikirin tagihan. Enggak mikirin listrik PLN. Enggak mikirin anak SPP. Enggak mikirin macam-macam. Tinggal bersama-sama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Ini Paulus ini teologianya benar apa enggak sih ya? Hah? Jangan-jangan ada kritik teks segala macam ini yang ini. Coba perhatikan. Paulus ngomong, aku ingin diam bersama-sama, pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Kalau dilihat dari baik atau buruknya, lebih baik aku mati. Jauh lebih baik lagi dikatakan. Jauh lebih baik aku mati. Karena ada pemikiran yang lain. Kira-kira orang percaya Yesus ada kemungkinan meninggalkan Tuhan ada nggak? Ada. Kemungkinan murtad ada nggak? Ada. Kemungkinan mu'alaf ada nggak? Ada. Nah, menurut saya kan jauh lebih baik di surga toh? Jauh lebih baik bersama-sama Kristus toh? Jadi menurut kalau saya jadi Yesus daripada riskan ini WL ini cantik-cantik tapi nanti daripada murtad. Begitu percaya Yesus comot masuk surga. Daripada risiko. Ini lagi comot masuk surga. Comot lagi masuk surga. Daripada risiko murtad. Daripada risiko meninggalkan Yesus. Karena jodoh meninggalkan Yesus. Karena pegawai negeri meninggalkan Yesus. Karena apalagi cowok naik Honda Jazz meninggalkan Yesus. Lebih baik setelah percaya pasti selamat, comot. Masuk surga. Itu jauh
lebih baik. Weh, ini Paulus ini untung ayatnya tidak berhenti di situ. Kita baca bersama-sama ayat berikutnya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, karena jiwa-jiwa. Kalau dari segi baik buruknya, lebih baik kita langsung mati bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi lebih perlu kita tinggal di dunia ini. Berarti kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk hidup, Tuhan masih perlukan kita. Karena orang mati tidak bisa menginjili orang hidup. Orang mati tidak bisa menginjili orang mati. Hanya orang hidup yang bisa menginjili orang hidup. Orang hidup yang bisa berbuahkan jiwa-jiwa baru untuk Kristus. Inilah menjadi dasar, bagiku hidup adalah Kristus, bagiku hidup adalah bekerja memberi buah. Karena itu bagi kita bekerja memberi buah menjadi lebih jelas sore ini. Inilah tujuan hidup kita. Dikatakan lebih, kalau mau sebetulnya lebih baik mati. Tapi lebih perlu di dunia ini untuk bekerja memberi buah. Inilah obsesi hidup kita. Obsesi hidup kita bukan rumah lebih besar, bukan mobil lebih banyak, bukan istri nambah lagi. Tetapi supaya apa? Kita bekerja memberi buah. Obsesi hidup kita ini. Nah, Alkitab katakan pada sore hari ini kita akan belajar bahwa untuk berbuah kita perlu kreatif dan bekerja sama dengan yang lain. Ya. Perlu kreatif dan bekerja sama dengan yang lain. 1 Korintus katakan, Paulus bicara, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ada kreativitas, tapi juga ada kerjasama. Nah, satu kali Yesus masuk Kapernaum, terus kemudian Yesus masuk ke dalam rumah. Yesus begitu ngetop. Begitu Yesus masuk Kapernaum, langsung semua Facebook, Instagram dipenuhi dengan status gambar Yesus. Maka berbondong-bondonglah orang datang untuk bertemu dengan Yesus. Karena Yesus bukan di lapangan, tapi di rumah, maka rumah itu menjadi penuh sesak. Sampai pintu depan pun usher kewalahan. Kru parkir, apalagi udah gak mampu ngatur. Sampai benar-benar tertutup pintu itu. Tukang parkir akhirnya makan bakso dia. Karena sudah gak bisa ngatur lagi. Udah terserah dah, sok dah terserah kalau orang Jawa Barat bilang. Nah, pada waktu demikian, tiba-tiba 4 orang datang. Menandu seorang yang lumpuh. Begitu mereka bawa orang lumpuh, pintu tertutup, ngedesek nggak mau, tukang cadut kagak ada, makelar karcis juga nggak ada, uang Yesus gratis. Jadi gimana ini? Mereka nggak bisa masuk tetap. Dia ngomong, aku kenal orang dalam. Kita juga jangankan orang dalam, pakaian dalam juga ada. Ini pokoknya mereka nggak bisa masuk. Jadi akhirnya, Bapak Ibu Saudara, kreatif berbicara tentang apa yang bisa kita kembangkan dengan cara yang berbeda dan tidak begitu-begitu saja. Tuhan memberikan kita hikmat untuk melakukan tugas pelayanan dengan cara yang lebih kreatif. Ibadah di tempat ini saya lihat sangat kreatif, luar biasa. Nah, belajar dari sini, dari 4 orang, begitu melihat pintu yang sudah dipenuhi, mereka muncul kebersamaannya dan kreativitasnya.
kebersamaan dan kreativitasnya. Yang pertama, kenapa mereka bisa demikian? Yang pertama, mereka tidak menyerah karena tantangan. Ya, tidak menyerah karena tantangan. Ayat 1 sampai 3 katakan demikian. Kemudian ya, sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Jadi situasi yang terjadi pada saat itu adalah berkerumunnya banyak orang kemudian tidak menyisakan tempat. Artinya masalah. Artinya masalah. Saya mau sampaikan, kalau Bapak Ibu Saudara mengerjakan pekerjaan Tuhan dan ada masalah, bukan berarti itu bukan kehendak Tuhan. Saya ulangi. Kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dan kemudian ada masalah, bukan berarti itu selalu bukan kehendak Tuhan. Bisa jadi justru karena kita melakukan kehendak Tuhan, maka akan ada masalah. Akan ada tantangan, ada kesulitan. Ada banyak itu. Orang emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak, koko-koko. Dia ngomong, ini gereja gak ada Roh Kudus. Masalah terus. Saya ngomong, kalau gak mau ada masalah ke kuburan. Gak ada masalah. Selama kita ada kehidupan, ada dinamika, ada masalah. Ya, bukan dibikin-bikin. Nggak usah dibikin, ada jadi itu masalah. Gitu. Ya, artinya itu mungkin terjadi. Tetapi masalah tidak menghentikan kita untuk bergerak. Ya, tentu saja sudah tidak ada harapan bagi si lumpuh untuk disembuhkan mengingat kondisi tersebut. Aduh, kalau orang 4 ini pesimis, kalau 4 orang ini asal-asalan, ya namanya saudara ya dibantulah. Tapi tutup, nah om tutup nih, nggak ada nih om, pulang ya. Pulang kita ambil bis yang paling malam om. Kalau nggak ada greget, kalau nggak ada determination, ya begitu. Udah om, nggak bisa om. Kita sih udah usaha om, tapi nggak bisa om. Masa kita maksa-maksa om? Om, ambil bis terakhir ya om ya. Namun 4 orang ini untung punya sikap yang berbeda. Mereka tidak mau menyerah. Tantangan apapun mereka hadapi. Mereka menggotong si lumpuh untuk mendapat kesembuhan ke atas. Mereka berpikir mau membuka dari atas. Halo, ingat ini rumahnya di Israel, bukan di Toraja. Ya, artinya di atas itu berarti beton. Bukan bambu yang disusun-susun. Ini beton. Untuk buka berarti belum kebuka aja rontokannya udah ngenain kepala. Kebayang? Saya lihat filmnya, itu justru bagus di filmnya anak sekolah minggu. Di ini. Pada waktu itu mulai di Palu itu belum terbuka, rontokannya itu udah jatuh, ngenain orang. Gitu. Berarti belum terbuka, baru cuil tung aja, udah bikin heboh sekitar. Oi, siapa nih? Dan salah satu batunya di film itu ngenain Yesus. Tapi Yesus lihat, dia tersenyum.
Dia kena batu, tapi dia tersenyum. Yang lain ribut siapa bikin heboh. Nanti kalau hujan gimana? Tapi Yesus, dia lihat dan dia tersenyum. Ya. Ada tantangan, tetapi mereka terus bergerak. Yang kedua, tidak berhenti mencari cara pelayanan. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Gampang sekali ya ayatnya ya. Gampang sekali ya, cuma satu ayat. Maka terbukalah, diturunkanlah. Aduh gampangnya. Tapi prosesnya enggak gampang. Prosesnya ada keributan, prosesnya ada kesalahpahaman, prosesnya ada adu mulut, argumentasi, prosesnya ada tekad tapi juga ada penentang. Tapi itulah orang yang yakin sekali kepada Yesus. Justru uniknya begitu ya. Halo. Orang yang percaya sekali kuasa Tuhan. Perhatikan, halo. Orang yang percaya sekali kuasa Tuhan, justru orang itu akan ngotot. Loh, kalau memang percaya ngapain ngotot? Kan harusnya begitu toh. Kalau percaya ngapain ngotot? Kan Yesus berkuasa. Tapi justru anehnya, orang yang percaya itu malah ngotot. Karena dia yakin asal ketemu Yesus pasti sembuh. Sama seperti wanita yang pendarahan, asal ku jamah sembuh. Bertahun-tahun pendarahan sampai modal habis. Karena dia yakin maka dia ngotot. Justru karena percaya dia ngotot. Paulus katakan aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini oleh karena kasih karunia. Tetapi dia katakan aku bekerja lebih keras daripada semua. Loh padahal dia ngerti itu karunia. Loh justru orang yang ngerti semua kasih karunia dia bekerja lebih keras dari semua. Lu kan semua kasih karunia, ngapain kerja keras? Lah kalau semua karena pemberian, ngapain kita ngotot-ngotot? Mau semua pemberian? Tidak, justru karena yakin bahwa Allah akan memberi, aku bekerja lebih keras. Lu begitu Alkitab katakan. Paradoks enggak? Iya kan? Sama seperti ini. Justru karena yakin Yesus akan menolong. Coba perhatikan, yang percaya kepada Tuhan, yang ngotot percaya Tuhan, yang sakit apa yang bawa? Halo? Yang sakit apa yang bawa? Nanti kita lihat ayatnya. Ya, nanti kita lihat ayatnya. Nah jadi, Bapak Ibu Saudara ternyata perjuangan 4 orang itu terhambat oleh kerumunan yang tidak memungkinkan mereka membawa si lumpuh. Yang mereka lakukan bukan menyerah, namun berusaha membuka atap dan menurunkan si lumpuh dengan tilam. Mereka persisten, mereka terus melakukannya. Nah, dalam pelayanan kita bisa saja menghadapi tantangan atau seperti jalan yang tertutup. Tapi bagi orang berhikmat dan kreatif, semua bisa diatasi dengan kebersamaan. Semua bisa diatasi dengan tekad yang kuat. Ketiga, tidak mencari pujian dan kemuliaan. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar
di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu Saudara, saya ingin tunjukkan ayat yang tadi. Ayat yang kelima. Dikatakan begini. Ketika Yesus melihat iman mereka. Bukan iman yang sakit, tapi iman siapa? Yang menandu. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Loh, Yesus itu bisa gini, perhatian. Yesus yang dilihat iman 4 orang itu, tapi Yesus melakukan mujizat kepada orang ini. Yesus tidak melihat iman orang ini, tapi Yesus bekerja atas orang ini. Yesus melihat orang yang membawa, tetapi bekerja atas orang ini. Pelajarannya apa? Jadi kalau kita pengen mendoakan orang sakit, jangan ngomong begini. Misal saya mendoakan orang sakit, Bapak harus percaya. Karena kalau Bapak nggak percaya, Yesus nggak bisa melakukan mujizat untuk Bapak. Itu namanya pendoa yang cari aman. Supaya apa? Kalau nggak terjadi mujizat, yang salah dia. Bukan saya yang berdoa. Padahal Alkitab katakan tadi, melihat iman mereka. Maka Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Jadi Yesus bisa melihat iman orang yang berdoa. Maka orang yang dibawa orang itu, orang sakit dibawa, Yesus mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Jadi kalau mau doakan orang sakit, Tuhan kami doa dalam nama Yesus. Kalau perlu kita puasa, kalau perlu kita benar-benar mengkhususkan diri supaya terjadi mujizat. Yesus melihat iman yang membawa orang itu dan orang itu bekerja untuk orang yang sakit itu. Ya, nah ini seringkali para pendoa syafaat suka bersembunyi di balik kata itu. Oh, Ibu harus percaya. Karena kalau tidak percaya Tuhan tidak bisa bekerja. Datanglah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai dengan, mulai panjang itu ceritanya. Ya. Nah, Tuhan Yesus melihat iman keempat orang tersebut. Si lumpuh yang telah disembuhkan itu memuliakan Allah. Satu-satunya pribadi yang layak menerimanya. Allah lah yang dimuliakan dalam setiap pelayanan kita. Setelah itu 4 orang itu nggak disebutkan. Jasanya nggak disebutkan. Perannya nggak disebutkan. Padahal teman saya pernah eksperimen. Saya nggak sempet ini tadi bawa. Kalau ada 4, kan itu diturunkan dari atas, ya kan? Ada masalah kalau masing-masing pegang tali diturunin. Kenapa? Masalah. Goleng. Kalau yang satunya kecepatan, miring. Ngerti? Begitu ini, goleng. Bagaimana caranya supaya bisa sama-sama? Tali itu diikat menjadi satu. Jadi, pentingnya kesatuan, pentingnya kesehatian, pentingnya kebersamaan. Jadi tim juga begitu, sama-sama, sehati. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, keempat orang itu juga tidak menuntut ucapan terima kasih atau pujian. Bahkan Nasini tak menceritakan lagi
bagaimana keadaan mereka. Pelayan sejati tahu persis bahwa kreativitas yang dimiliki adalah pemberian Tuhan dan karenanya layak dikembalikan kepada Tuhan Sang Pemberi. Seorang filsuf berkata, semua pekerjaan akan cepat jadi dan lancar kalau orang tidak berebut siapa yang paling berjasa. Masalahnya pekerjaan belum jadi, yang rebutan jasa sudah banyak. Demikian juga di dalam pekerjaan Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Jangan kemuliaan bagi tiga, bukan. Kemuliaan bagi Tuhan. Karena teman saya, udah ini kemuliaan bagi tiga, gitu. Tidak, kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita tidak menyibukkan siapa yang paling berjasa, maka benar pekerjaan itu akan cepat selesai. Pekerjaan itu akan semakin besar dampaknya untuk kerajaan Allah. Oke, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami mau belajar tujuan hidup kami, obsesi, kepuasan kami yang paling tinggi. Yaitu kalau kami bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang telah memilih kami. Dan Engkau telah menetapkan kami supaya kami pergi dan menghasilkan buah. Tuhan, karena itu Tuhan, kami berdoa supaya hidup kami memuliakan Tuhan, yaitu hidup yang berbuah. Jangan biarkan kami terjebak oleh kesibukan kegiatan tanpa ada buah yang kami hasilkan, yaitu jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus, jiwa-jiwa yang berubah hidupnya karena percaya kepada Yesus. Pakailah kami Tuhan, pakailah kami. Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau aku harus hidup di dunia ini, bagiku bekerja memberi buah. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir di tempat ini sudah disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelumnya mari saudara kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyadarkan setiap kami yang hadir di tempat ini. Engkau berkati Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu. Kiranya berkat Tuhan selalu berlimpah atas kehidupannya. Dimanapun ia memberitakan firman Tuhan, karya Tuhan selalu berada di kehidupannya. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami. Kau berkati kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan boleh berbau harum di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan hanya kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di hadapan saudara tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori. Dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah, dan sebelah kanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitamu.
menyerahkan pengumuman selama sepekan ke depan kepada tim multimedia. Kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ada pengumuman tambahan. Kami mengucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan sekalian, teman-teman sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Oikumene. Selamat datang buat teman-teman sekalian. Kalau mungkin masih ada yang mencari-cari gereja untuk tempat bertumbuh, kami menyambut dengan sangat teman-teman semua yang baru pertama kali hadir. Dan di depan tempat duduk jemaat Tuhan sekalian ada form selamat datang, silakan diisi dan nanti pada saat keluar dari pintu gereja ini ada usher yang akan menukarkan form yang tadi saudara sekalian isi dengan souvenir yang cantik dari gereja. Supaya apabila kita keluar, kita bertemu, kita melihat souvenir itu, oh berarti dia pernah gereja di GBI Oikumene. Puji Tuhan, pengumuman yang selanjutnya bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, di tangan para usher yang teman-teman lihat di sebelah kiri dan kanan teman-teman sekalian jemaat Tuhan, ada form untuk pokok doa bagi jemaat Tuhan sekalian yang rindu untuk didoakan. Nah, ada Pondok Daud di hari Selasa dan hari Jumat itu kita akan mendoakan
permohonan doa yang jemaat Tuhan sekalian ingin mendapatkan dukungan di dalamnya. Silakan diminta kepada teman-teman Asher. Selanjutnya bagi jemaat Tuhan sekalian juga yang rindu untuk melayani Tuhan bersama di tempat ini, di belakang kursi yang ada di depan jemaat Tuhan sekalian ada barcode, silakan di-scan dan diisi kira-kira pelayanan apa yang cocok dengan teman-teman sekalian yang Tuhan percayakan, talenta dan anugerah yang Tuhan percayakan buat kita semua. Saya percaya bahwa kita semua diberikan karunia masing-masing untuk melayani Tuhan, amin. Amin. Sebab itu mari isi barcode yang ada supaya kita sama-sama bisa melayani Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, mungkin itu saja pengumuman tambahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, kasih karunia Tuhan. Kasih sayang Tuhan dalam hidup kami tidak habis-habisnya kami rasakan Tuhan. Kami bisa menikmati anugerah Tuhan, kami bisa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, tidak hanya sampai di sini saja Tuhan, kami bisa berapi-api mendengarkan firman Tuhan, tapi kami rindu firman Tuhan yang telah kami dengar malam hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dimanapun kami berada, kami bisa menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, orang-orang di sekeliling kami bisa melihat ada buah-buah dalam kehidupan kami, di mana Tuhan ada hidup di dalam kami, sehingga orang-orang pun bisa merasakan kasih sayang Tuhan melalui kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, dimanapun kami berada, melalui apa yang kami kerjakan sepanjang hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pelayanan malam hari ini, biar Tuhan berkati, Tuhan Engkau perlengkapi lebih lagi Tuhan Yesus, supaya setiap pelayanan yang mereka ambil ke depannya Tuhan, semakin dahsyat luar biasa. Nama Tuhan dimuliakan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus Pak Basuki yang telah menjadi saluran berkat buat kami semua sore malam hari ini. Engkau terus mengurapi dengan pengurapan yang baru. Engkau bukakan setiap rahasia firman Tuhan, sehingga Tuhan Yesus setiap perkataannya, setiap kata kalimat yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi jemaat Tuhan. Makasih Bapak, berkati pribadi keluarganya, rencananya Tuhan, bahkan apa yang dia rindukan Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang turun tangan dalam kehidupannya Tuhan Yesus, berkati dia Tuhan. Makasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan buat kami semua jemaat Tuhan, kami percaya Engkau yang mengetahui kedalaman isi hati kami Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi harapan kami hari-hari ini Tuhan, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Kami tahu kami hanya bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan, selebihnya kami serahkan pada kehendak Tuhan. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat teman-teman kami hari-hari ini yang mungkin sementara menghadapi ujian, sementara pengurusan untuk ujian Tuhan, baik itu dalam tingkat pendidikan, sekolah Tuhan Yesus maupun di kampus Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat juga buat kami semua Tuhan yang masih dalam bangku pendidikan, supaya kami mampu berkuliah dengan baik, kami mampu melewati setiap ujian dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kota di mana kami tinggal, kota Makassar, kota Tamalan Raya. Tuhan Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ada damai sejahtera Tuhan, ada kasih sayang Tuhan di kota kami, sehingga kami bisa melihat Tuhan, orang-orang bisa datang kepada Tuhan, mereka yang belum mengenal Tuhan secara pribadi, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, sehingga setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka Tuhan di dalam dunia ini. Berdoa buat bangsa kami Tuhan Indonesia, pemerintahan yang baru, Bapak Presiden Tuhan yang baru, Tuhan Engkau memberkati beserta dengan jajarannya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan Yesus untuk menggenapi rencana Tuhan di bangsa kami. Makasih Bapa.
Terima kasih Allah Roh Kudus, keamanan bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami yang kami kasihi, kakak adik kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, kami bawa hidup mereka dalam tangan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, hanya kami yang mengalami kasih sayang Tuhan, hanya kami yang menyadari Tuhan Yesus baik, tapi kami mau juga keluarga kami mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu kami bawa mereka dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus dengan kesehatan, panjang umur yang daripada Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit sehingga mereka tidak bisa datang ke tempat ini, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya, biarlah itu jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Gereja ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Setiap kegiatan yang kami lakukan Tuhan, bukan aktivitas biasa, bukan rutinitas biasa, tapi benar-benar ada pertumbuhan rohani yang terjadi di tempat ini. Ada pertumbuhan iman, ada penuaian jiwa terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa untuk pemimpin rohani kami di gereja ini, Ibu Gembala Tuhan, pada masa tuanya Engkau berkati, bahkan anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus mentor rohani kami, Kak Esra, sekeluarga. Biar dalam penyertaan Tuhan, setiap rencana untuk gereja ini kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memampukan untuk melakukan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan. Ada banyak hal yang kami minta. Ampuni kami Tuhan Yesus bila hal-hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan satu Tuhan Yesus, biar semuanya itu hanya terjadi turut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Dan kami rindu untuk berdoa seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa, serta penyertaan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Silakan bersaat teduh sejenak.